Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semua sehat? Ya, tetap semangat kan? Masya Allah, tetap jaga kebersihan kan? Ya, harus ya. Karena agama kita juga, agama Islam mengajarkan kita untuk berwudu. Ya, setiap mau sholat, cuci tangan, bangun tidur, ya. Dan masih banyak lagi bahwa kita sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan, apalagi berkaitan dengan masih mewabahnya COVID-19 ini ya. Tapi kalian tetap semangat untuk belajar ya. Kita akan belajar kembali bab 4, yaitu bagian 2, mengekspresikan perasaan melalui puisi. Kemarin kita sudah tahu definisi puisi ya. Puisi adalah ini menurut Bapak ini yang paling mudah, definisi yang paling mudah. Puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa indah untuk mewakili perasaan. Dan kita akan belajar pada pertemuan ini bagian akhir dari puisi ya. Menyimpulkan unsur-unsur, kita akan mempelajari menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi dan makna puisi yang terdiri dari kesatuan unsur pembangun puisi dan pemaknaan puisi. Kemudian menyajikan teks puisi. Bagaimana menyajikan teks puisi? Yaitu menyajikan itu berarti kita menulis puisi dan tentunya membaca puisi. Kita akan langsung masuk menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi berarti kita menyimpulkan setiap struktur fisik dan batin puisi ya. Kalian ingat ya, unsur-unsur pembangun puisi itu ada dua ya. Ada struktur fisik dan struktur batin puisi. Nah, ini kita menyimpulkannya ya. Dan ketika menyimpulkan unsur pembangun puisi berarti ada dua kan tadi ya, struktur fisik dan struktur batin. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung satu sama lainnya. Tentunya bila kita menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi, maka semuanya diidentifikasi, baik fisik maupun batin puisi, karena keduanya akan saling berhubungan. Berikut ini adalah sebuah puisi ya, yang berjudul Hamba Buruh, karya Armin Pane. Bapak akan mencoba membacanya, nanti kita bahas ya. Aku ingin menimbang-menimbang mungkin kita berdua menjadi satu. Gaji dihitung-hitung cukup tidak untuk berdua. Hati ingin sempurna dengan engkau, sama derita, sama gembira. Kepala pusing menimbang, menghitung-hitung uang bagi kita. Aku ingin hidup damai tua, mikir anak, istri, setia. Kalbu pecah, merasa susah. Hamba buruh apa dikata. Ya, itu seperti mungkin ya. Mungkin setiap orang akan beda cara membacanya ya. Dan nah, kemarin sudah kita belajar bagaimana kita menganalisa puisi ya. Di sini ada analisa intrinsik, analisa ekstrinsik ya. Ini pertama tema yaitu yang alias intrinsik. Temanya yaitu buruh. Kemudian rimanya bersajak bebas, menggunakan rima bebas. Diksi bermaknanya lugas katanya ya, dan mudah dipahami. Citraan. Citra yang digunakan oleh puisi di atas adalah perasaan ya, yaitu sama gembira. Majas, gaya bahasanya yang digunakan adalah majas repetisi, yaitu mengulang kata aku. Makna, puisi di atas menggambarkan tentang kesulitan atau kesedihan yang dirasakan oleh seorang buruh karena pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan
ekstrinsik, latar belakangnya. Nah, puisi di atas merupakan gambaran perasaan sedih yang dialami oleh seorang hamba buruh yang dituangkannya dalam sebuah puisi di mana dia bercerita tentang kemudian hidupnya sebagai seorang buruh. Amanat, ya, pesan ingin menyampaikan kepada kita agar kita tidak putus asa terhadap apa yang kita jalani, tetapi harus tetap optimis, ya. Kemudian tujuan puisi ini mempunyai tujuan untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk selalu memperhatikan nasib seseorang. Ini buruh, ya, bukan petani, maaf. Kemudian bentuk puisi hamba buruh terdiri dari bait yang dibuat teratur sehingga hampir semua lirik memiliki susunan kata yang jumlahnya sama. Nah, ini unsur ekstrinsik ada, unsur intrinsiknya ada dalam sebuah analisa puisi yang berjudul Hamba Buruh. Baik, tadi contohnya, ya, kita masuk ke pemaknaan puisi yang telah kita bahas tadi. Bagaimana cara kita memaknai sebuah puisi? Tentunya yang pertama kita lakukan adalah membaca puisi secara seksama, ya. Dibaca dulu, ya. Kemudian identifikasi kesatuan unsur pembangun puisi. Diidentifikasi, ya. Kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya mengidentifikasi unsur pembangun puisi, yaitu unsur batin dan unsur fisiknya, ya. Kemudian 3, kita tandai pilihan kata diksi yang digunakan dalam puisi tersebut. Tentukan kata kunci dalam setiap lirik puisi, ya. 4, pahami maksud kata-kata secara cermat, termasuk kata kiasan atau majas, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata. 5, memperasakan setiap puisi berdasarkan kata kunci dan realita. Ya, nanti kita bahas, ya, memperasakan. Kemudian 6, mensimpulkan unsur dalam puisi berdasarkan makna puisi yang telah dipahami. Nah, tadi ada poin 5, yaitu memperasakan setiap bait puisi berdasarkan kata kunci dan realita. Nah, kita bahas dulu apa itu para prase puisi, ya. Yang dimaksud para prase puisi adalah mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain atau prosa. Hal itu berarti bahwa puisi yang tunduk pada aturan-aturan puisi diubah menjadi prosa yang tunduk pada aturan-aturan prosa tanpa mengubah isi puisi tersebut. Jadi kita membedakan antara puisi dan prosa. Baik, kita bedakan dulu. Jadi puisi ini diubah agar kita tahu maknanya, maka diubah menjadi prosa, ya. Apa itu puisi? Kalian bisa membedakan, ya, di sini. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengandung irama, rima, diksi. Ini udah irama, ya. Irama, mengandung irama, rikma, diksi, lirik, ya. Memakai kata kiasan dalam masing-masing baitnya untuk membuat estetika bahasa yang padu. Artinya dengan aturan-aturan ini puisi menjadi indah, ya, dan mengandung bait-bait begitu, ya, dan tulisannya ringkas, ya. Puisi itu tulisannya sedikit atau ringkas. Nah, sedangkan prosa ialah karya sastra yang bersifat artikel bebas, tidak terbelenggu dengan rima, diksi, irama, dan lain-lain. Nah, jadi ketika para prase puisi ini berarti kita mengubah karangan puisi menjadi karangan bebas atau prosa, ya. Nah, bagaimana cara ada cara, ya, ada 2 cara para prase puisi ini, ya. Pertama, yaitu mengubah puisi dalam menjadi prosa ini, yaitu dengan cara para prase terikat, ya, dan para prase bebas. Para prase berikat itu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi hingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Artinya puisinya masih ada, kemudian ditambah kata-katanya, ya. Itu untuk bisa memaknai puisi, yaitu dengan para prase terikat. Kemudian para prase bebas.
yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Artinya apa? Di sini kita baca dulu semua, baru kita seolah-olah kita apa yang kita tangkap dari puisi itu ditulis secara bebas gitu ya. Dan tentunya semuanya ini tidak mengubah makna dari puisi ya. Jadi sudah Bapak jelaskan tentang para puisi. Kemudian, nah, tadi juga ada unsur ekstrinsik dalam puisi ya. Kita akan telaah ya, bagaimana menelaah unsur ekstrinsik pembangun puisi. Dalam menelaah unsur ekstrinsik puisi, selain unsur batin dan struktur lahir puisi yang dijadikan penyair sebagai dasar dari penulisan puisi ya, yaitu bisa dia menulis berdasarkan unsur biografi ya. Jadi selain unsur unsur batin dan unsur fisik, ini ada unsur lain, yaitu ada 3 ya. Di sini unsur biografi ya, tergantung puisi tersebut ya, tergantung pengarang tersebut ya, bisa memakai unsur biografi ya. Yaitu kita ini ekstrinsik berarti di luar puisi ya, di luar puisi, di luar teks puisi ini, tetapi mempengaruhi puisi tersebut. Yaitu pertama ada ada 3 ya, unsur biografi, unsur sosial, unsur nilai. Kita bahas unsur biografi ya. Jadi unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang ya. Makanya dia seorang petani, maka dia akan menulis unsur-unsur puisi, menulis puisi ya. Dia menulis tentang pertanian, apapun itu mungkin latar belakang ini akan mempengaruhi puisi tersebut ya. Kemudian unsur sosial. Unsur sosial ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Apakah puisi itu dibuat pada masa 98 ya, masa peralihan Orde Baru, atau sebelumnya, atau mungkin puisi itu dibuat pada masa menjelang kemerdekaan ya, seperti puisinya ketika jam 45 ya, tahun 45-an, kurang lebih tahun 45-an, seperti puisi-puisi Khairil Anwar ya, mereka tahun 45-an ya. Kemudian maka unsur sosial, kondisi masyarakat situ akan mempengaruhi puisi ya yang ditulis oleh Khairil Anwar umpamanya. Kemudian ada unsur nilai. Unsur nilai ini adalah meliputi unsur berkaitan dengan pendidikan, seni, budaya, politik, sosial, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Maka ini akan berpengaruh. Nah, itulah ya kita akan jadi puisi itu ditulis bukan yang kamu lihat atau pelajari sebelumnya, unsur fisik dan batin, tetapi ada 3 unsur ini ya, baik unsur biografi, unsur sosial, unsur nilai. Kemudian bagaimana menyajikan teks puisi? Menyajikan teks puisi yaitu ada 2 macam, yaitu menulis puisi dan membaca puisi. Menulis puisi dan membaca puisi. Bapak akan membahas sedikit tentang membaca puisi ya. Membaca puisi dulu ya. Pada pertemuan sebelumnya dan yang tadi kita bahas, kita tetap berkutat untuk bagaimana menulis puisi ya, memahami dan menulis puisi. Nah, maka kita akan menyajikan puisi, yaitu membaca puisi. Dalam membaca puisi harus dilakukan baik ya, agar pesan dari puisi dapat tersampaikan pada pendengar. Jadi tidak boleh sembarangan ya dalam membaca puisi ini. Dan hal-hal yang perlu dilakukan adalah pelafalan. Pelafalan adalah suatu proses usaha ya, bagaimana mengucapkan bunyi bahasa, baik suku kata, frasa maupun kalimat sesuai dengan jiwa dan tema puisi.
ya. Jadi pelafalannya halus, jelas ya. Kemudian intonasi. Ini penyajian tinggi rendah irama puisi yang dibacakan dan memperjelas penekanan pada kata ya. Kemudian selain intonasi, ada tempo juga ya. Tempo di sini lambat atau cepat suatu suku kata atau kalimat ketika dibaca, tergantung dari puisinya. Kemudian sikap. Sikap yaitu ini seorang pembaca puisi itu harus membaca puisi berkali-kali sebelum dia tampil membaca ya. Dan tentunya si pembaca sudah membaca berkali-kali dan dia ketika membaca akan secara matang ya, tidak gugup dan sesuai dengan tema puisi tentunya. Ada mimik dan gestur juga. Mimik gestur ini berkaitan dengan ekspresi wajah, gerak, dan tubuh. Nah, ketika seorang pembaca puisi sudah mendalami puisinya, maka mimik dan gestur yang ditunjukkan itu harus sesuai dengan emosi dan rasa pada puisi tersebut. Jadi dia harus membaca dulu, memahami dulu, kemudian membaca, maka akan sikapnya akan sesuai dengan apa yang di tema puisinya ya. Baik dari sikap dan mimik dan juga gestur. Kalau mimik kan ungkapan wajah ya, wajah, tampilan wajah lah. Kalau gestur mungkin gerakan-gerakan tubuhnya ya. Kemudian volume. Pembaca puisi juga harus menguasai volume ya, yaitu teknik menggunakan mikrofon agar suara tidak sumbang, tidak terlalu pelan, atau tidak terlalu keras. Kemudian kelancaran dan kecepatan. Kecepatan membaca juga harus diperhatikan. Jika membaca puisi terlalu cepat, pendengar akan sulit memahami puisi. Dan ketika terlalu pelan juga, maka akan jenuh ya, akan terasa jenuh pendengarnya ya. Nah, tadi membaca puisi. Kemudian menulis puisi. Dalam menulis puisi ini, kalian sudah belajar banyak ya, dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini. Tentunya, walaupun sudah belajar, tetapi membutuhkan proses dan waktu ya. Karena puisi memiliki bahasa yang khas ya. Bahasa puisi itu singkat tetapi penuh makna. Pemilihan kata menjadi hal sangat diutamakan untuk menentukan ketepatan makna. Unsur bunyi juga patut diperhatikan agar lebih indah saat dibaca. Ya. Dan seorang yang menulis puisi jangan lupa menggunakan majas untuk mendukung cipta rasa pada pembaca ya. Dan tentunya semakin kalian semakin banyak menulis puisi, semakin banyak membaca puisi, maka akan perbendaharaan kata ya, kemampuannya juga akan semakin meningkat. Jadi ada istilah semakin ala bisa karena biasa ya, ala bisa karena biasa. Jadi dia bisa itu karena dia latihan ya, dia melakukan terus menerus, dia membaca-baca tulisan orang juga ya. Karena puisi ini tulisan atau ungkapan dalam bentuk bahasa, maka perlu memperkaya tadi Bapak sebutin kosakata dan referensi tentunya ya. Demikian dari Bapak ya pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk terus belajar. Tadi kita banyak membahas tentang bagaimana nulis dan membaca puisi juga tadi. Apa itu para fase puisi, kalian pelajari lagi, dicatat ya apa yang telah diungkapkan ini. Semoga berguna dan kalian mudah memahami puisi ya. Dan tadi Bapak sebutkan bahwasanya
eh, seorang yang ingin menulis puisi itu selain membaca referensi juga terus melatih ya, berlatih menulis puisi. Semakin lama semakin kalian pandai untuk menggunakan kata-kata dalam puisi. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.